Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu teks editorial. Di sini saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Nina Setiarini dari 12 AP1. Apa itu teks editorial? Pengertian teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang akurat, aktual, atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Struktur 1. Pernyataan pendapat tesis berisi suatu sudut pandang penulis mengenai masalah yang sedang dibahas, biasanya berisi teori yang diperkuat dari argumen. 2. Argumentasi berisi alasan atau bukti yang gunanya untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan bisa berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian. Pernyataan para ahli atau fakta-fakta melalui referensi yang bisa dipercaya. 3. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat berisi suatu penegasan ulang pendapat yang didukung oleh suatu fakta di bagian argumentasi yang mana untuk memperkuat penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Ciri-ciri 1. Topik tulisan teks editorial selalu hangat, sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat. Bersifat aktual dan faktual. 2. Teks editorial bersifat sistematis dan logis. 3. Teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentasi. 4. Teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat singkat, jelas, dan padat. Kaidah penulisan 1. Afterword, yaitu ditunjukkan supaya pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menggunakan kata yang umumnya digunakan, yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagiannya, dan sebagiannya. Konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks, contohnya bahkan. Verb material, yaitu verb yang menjelaskan perbuatan fisik atau peristiwa. Verb relation, yakini menerangkan hubungan intensitas. 5. Verb mental, yaitu verb yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, akvis, misalnya senang, suka, dan khawatir, dan kognisi, misalnya berpikir, paham, dan mengerti. Pada verb mental terhadap peristiwa, pengindra, dan fenomena. Contoh teks editorial. Contoh teks editorial. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian praktik bahasa Indonesia teks editorial yang berjudul keefektifan pembelajaran daring. Pandemi COVID-19 melanda dunia sudah lebih dari 1 tahun terakhir. Ini dampaknya pada aktivitas belajar mengajar, tak terkecuali sejak bulan Maret dan sampai sekarang. Daring menjadi sebuah pilihan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 makin meluas. Tapi apakah pembelajaran berjalan secara efektif? Nyatanya pembelajaran daring yang diyakini sebagai sarana paling efektif selama pandemi justru jauh dari yang diharapkan. Banyak pelajar bahkan mahasiswa yang merasa kesulitan selama proses pembelajaran ini. Ada beberapa kendala yang terjadi yang merasa kesulitan.
Selama proses pembelajaran ini ada beberapa kendala sehingga pembelajaran dinilai kurang efektif. Yang pertama, jaringan internet yang kurang stabil, tempat tinggal pelajar maupun mahasiswa yang kurang dari jangkauan sinyal internet, tentu tidak dapat melaksanakan kegiatan yang lancar. Kedua, banyak gangguan. Belajar dari rumah justru lebih sulit daripada belajar tatap muka. Secara langsung dari ruang kelas, keadaannya gangguan tersebut sehingga sulit untuk bisa fokus dan memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, fasilitas yang kurang mendukung. Mungkin bagi mereka yang keadaan ekonominya baik, fasilitas seperti handphone maupun laptop tidak menjadi masalah besar. Namun bagaimana dengan keadaan ekonomi mereka yang kurang baik? Bagaimana bisa untuk mengikuti pembelajaran jika handphone saja atau laptop saja tidak punya? Berbagai kendala yang terjadi perlu adanya solusi yang tepat dari berbagai pihak yang berkepentingan, mulai dari pemerintah, tenaga pengajar, pelajar, dan mahasiswa, sampai orang tua di rumah, sehingga proses pembelajaran jarak jauh dari rumah ini baik tingkat sekolah maupun universitas dapat berjalan secara sesuai yang diharapkan. Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.